Selamat datang kembali di Lirisday Channel. Channel yang membahas alur cerita sebuah film yang bertujuan untuk mengisi kegabutan dan menghibur kalian semua. Film yang akan kita rangkum kali ini berjudul Downsizing. Film yang rilis tahun 2017 ini bergenre komedi science fiction. Film yang digarap Alexander Payne ini punya keunikan tersendiri dan beda dibanding film fiksi ilmiah lainnya. Film ini menceritakan sebuah inovasi baru yang ditemukan oleh ilmuwan Norwegia. Mereka menemukan cara mengecilkan tubuh manusia hingga 13 cm. Namun sebelum kita lanjut menonton, alangkah baiknya kita subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video yang baru. Cerita ini diawali di sebuah laboratorium yang super besar. Tampak tikus-tikus percobaan yang siap untuk disuntik tes. Tikus yang sudah disuntik ramuan tadi kemudian dimasukkan ke alat mirip oven. Setelah waktu selesai, dibukalah alat itu. Ilmuwan tersebut takjub, kaget, dan segera berlari menemui teman-temannya. 5 tahun kemudian di Turki, Dr. Andreas membawa kotak dibawa ke atas panggung dan mulai berpidato menyampaikan pidatonya. Dr. Andreas membuka kotak itu dan ternyata ada orang yang berukuran sangat kecil. Orang itu berpidato menjelaskan bagaimana proses pengecilan tubuh yang ia lakukan bersama istrinya dan ke-36 relawan lainnya. Orang kecil itu mempresentasikan hasil uji klinis dan memberikan bukti bahwa mengecilkan tubuh dapat menjadi solusi global seluruh umat manusia. Dokter membawa plastik hitam yang berisi kotoran ke-36 orang itu. Tak lama dokter mengeluarkan ke-36 orang itu yang dieksperimen dengan didorong menggunakan meja kecil. Orang-orang kecil di dalam kotak itu melambaikan tangan menyapa penonton. Berita tentang downsizing ini pun mulai menjalar ke seluruh penjuru dunia. Paul adalah tokoh utama dalam film ini. Dia merawat neneknya yang juga sakit-sakitan di rumah. 10 tahun kemudian di sebuah laboratorium di mana Paul bekerja di situ. Suatu hari dia bertemu dengan teman lamanya. Mereka mengobrolkan tentang pekerjaan mereka masing-masing. Di saat itu juga Paul melihat poster yang bertuliskan pintu menuju kebahagiaan terbuka lebar ke arah keluar. Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang yang membawa kotak berisi manusia mini. Ternyata manusia mini itu adalah temannya. Paul mengobrol dengan temannya itu yang sudah berukuran kecil. Dia bertanya-tanya tentang bagaimana rasanya menjadi manusia kecil. Paul dan istri pergi ke suatu tempat untuk menyaksikan demo dan testimonial dari orang yang melakukan pengecilan tubuh. Stop inviting guests over without telling me. Max, after such a busy day. Busy doing what, sweetheart? Mereka juga melihat tempat khusus yang sudah disiapkan untuk manusia berukuran kecil. Mereka berkonsultasi dengan sales promotionnya dan berminat untuk menjadi kecil. Di rumah mereka sudah mulai menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Paul juga sudah berpamitan dengan teman kerjanya di pabrik. Kepada teman-temannya yang ada di bar juga dengan ayahnya. Mereka pun sudah bersiap dan melakukan penerbangan ke Leisureland. Setelah sampai di bandara, mereka segera menaiki bus. Setelah sampai di tempat, segera mereka diwawancarai oleh petugas. Petugas bilang bahwa banyak resiko dari pengecilan tubuh ini, mulai dari cacat permanen sampai kematian. Di lab, para peserta semua digunduli sampai alisnya juga. Paul terlihat termenung, sepertinya gugup. Okay, let's get you up here.
Serangkaian prosedur telah dilakukan dan siap untuk dimasukkan ke oven raksasa. All clear. Setelah proses berakhir, kini semua manusia itu telah mengecil termasuk Paul. Paul terbangun sedang berada di ruangan rumah sakit. Kemudian perawat masuk mengecek kondisi Paul. Paul menanyakan keberadaan Audrey, istrinya. Setelah beberapa saat, Paul mendapatkan telepon dari Audrey. Ternyata istrinya kabur dari rumah sakit setelah digunduli dan memberikan alasan takut meninggalkan keluarganya. Sebenarnya Paul sangat marah atas kelakuan Audrey, tapi mau bagaimana lagi, setelah Paul keluar, ia dipanggil oleh seseorang untuk tur Leisureland. Sampailah Paul di rumah megahnya. Paul masuk ke dalam rumah dan melihat seluruh isinya yang seharusnya disiapkan dengan sang istri. Tak lama kemudian, Paul bercerai dengan istrinya. Cerita berlanjut, 1 tahun kemudian, Paul menjalani kehidupan ini sendirian. Untuk mengisi kesendiriannya, Paul pun segera bekerja. Pada suatu waktu, dia begitu senang melihat banyak orang. Di saat sedang berdansa, dia bertemu perempuan yang menawarkan sebuah pil. Memang Paul sudah ingin bersama wanita. Paul menerima pil itu demi berciuman dengan wanita. Sebenarnya Paul berusaha memuntahkan pil itu di WC, namun gagal. Akhirnya obat itu bereaksi dan tiba-tiba terbangun di pagi hari. Saat mengobrol banyak dengan tetangganya yang mengadakan pesta malam itu, saat Paul ke belakang, dia melihat gadis Asia sedang memasukkan obat ke dalam saku. Gadis itu kaget, tapi dia bertanya tentang obat kepada Paul. Ternyata dia dari Vietnam yang dulu pernah terapi dengan Paul. Gadis itu bernama Lan. Lan meminta Paul untuk menerapi temannya yang sedang sakit. Ternyata Paul dibawa ke camp khusus orang yang tidak mampu di Leisureland. Sampai di kamar Lan, ternyata temannya itu sudah sakit parah. Paul bingung mau mengobatinya dengan cara apa. Dari hari ke hari, Paul bersama Lan memperbaiki kaki palsunya sampai berbelanja untuk diberikan kepada warga miskin lainnya. Paul dan Lan diajak ke desa ke Norwegia. Di perjalanan mereka pun terlibat cinta lokasi. Pada saat sampai mereka di koloni yang baru, banyak sekali bertemu orang-orang yang baik dan menerima mereka. Dari situlah antara Paul dan Lan mereka terlibat cinta lokasi, sehingga mereka memutuskan untuk bersama. Demikian film itu berakhir. Memang dalam film ini tidak ada masalah dan klimaks yang begitu berarti. Dalam film ini cuma sekedar menyarankan bahwa di kemudian hari dunia bisa menciptakan ide untuk mengurangi keborosan sumber energi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk video saya yang baru ya.